Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam surat Roma pasal 8. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ayat yang tidak asing bagi kita semua, bahkan sudah menjadi hafalan kita. Roma 8 ayat 28, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin, puji Tuhan. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pertama kita akan melihat bagian firman Tuhan ini, yaitu siapakah Allah yang turut bekerja bersama dengan kita. Siapakah Dia yang dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang turut bekerja bersama-sama dengan kita adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada yang seperti Dia. Allah yang menciptakan segalanya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan berfirman. Itulah Dia Allah yang turut bekerja bersama-sama dengan kita. Sehingga seharusnya kita tidak pernah meragukan Allah yang turut bekerja dengan kita. Di sana kita dapat melihat saudara, siapakah kita ini dibandingkan Dia Allah pencipta sekalian alam. Kita seharusnya bangga bahwa Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang turut bekerja bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Yang kedua, siapakah Allah yang turut bekerja dengan kita? Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kok saudara diam? Allah yang turut bekerja bersama-sama dengan kita adalah Allah yang bagi Dia
Saudara ragu-ragu bukan? Betulkah itu? Allah yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Semua mungkin bagi dia. Kita sering diperhadapkan kepada hal-hal yang secara manusia tidak mungkin. Kita sudah menyerah. Tidak mungkin. Seharusnya kita ingat yang turut bekerja bersama-sama dengan kita dalam segala hal adalah Allah yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Ketika malaikat Jibril datang kepada Maria dan menyatakan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dia bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi kepadaku karena aku belum bersuami? Jawaban malaikat Jibril singkat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria percaya. Oh, seringkali kita dengar, kita baca dari firman Allah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi seringkali kita meragukan itu, bukan? Kita seperti lebih percaya kepada kemampuan kita yang sangat terbatas adanya, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adakah di antara saudara pagi ini yang sedang menghadapi suatu keadaan, situasi, masalah yang secara manusia mustahil adanya? Pagi ini engkau harus percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Allah itulah yang turut bekerja bersama-sama dengan kita. Karena dia Allah yang maha kuasa, sebab itu bagi dia tidak ada yang mustahil. Segala kuasa, Alkitab katakan, di sorga dan di bumi, tunduk kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, Mazmur 24 ayat 1. Siapakah dia Allah yang turut bekerja bersama-sama dengan kita? Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Haleluya. Allah yang turut bekerja bersama-sama dengan kita adalah Allah yang punya bumi ini. Haleluya. Dia yang punya. Bumi ini milik Tuhan dan segala isinya. Kalau bumi ini milik Tuhan, seharusnya milik kita juga, bukan? Haleluya. Saudara, mungkin dalam hatimu, masa iya sih? Ya. Bumi ini milik Tuhan. Karena dia yang menciptakan segalanya. Pemilik bumi ini, dia turut bekerja bersama-sama dengan saudara dan saya. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Dan dunia dengan semua yang diam di dalamnya. Semua manusia yang diam di dalamnya adalah kepunyaan dari Tuhan. Saudara, mungkin ada saja seseorang yang mempersulit engkau, yang merendahkan engkau, yang membuat engkau seperti menjadi gagal. Semua Tuhan punya.
Tuhan berkuasa mengatur segalanya. Tuhan berkuasa. Jadi kalau dikatakan Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita, Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang pemilik bumi dan segala isinya. Haleluya. Dan kita ada miliknya. Kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia membayar saudara dan saya dengan harga yang tidak ternilai harganya. Kita menjadi orang-orang pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Sehingga Mazmur Daud katakan, apakah manusia itu sehingga Allah memikirkannya? Ya. Mungkin ada waktu di mana saudara sendiri tidak pernah pikir Tuhan lagi, apalagi dalam keadaan kalut dan sebagainya. Ya. Tetapi Alkitab katakan Dia memikirkan engkau. Haleluya. Ya. Dia memikirkan saudara dan saya. Karena itu Allah turut bekerja. Haleluya. Berikut bagian kedua. Kita lihat. Kepada siapa dan dengan siapa Allah turut bekerja. Artinya tidak kepada semua orang Allah turut bekerja. Tidak kepada semua orang. Sebab di dalam surat Roma tadi dikatakan Allah turut bekerja bersama dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil. Nah, saudara, mari kita lihat kepada siapa Allah turut bekerja. Yang pertama, kembali kepada kitab Kejadian pasal 6. Saudara, Kejadian pasal 6 ayat 9 dan ayat 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan. Kepada siapa Allah turut bekerja? Saudara-saudara, di sini kita melihat beberapa hal tentang seorang Nuh yang sudah berulang kali kita lihat. Tapi saya selalu tertarik cerita tentang Nuh, saudara. Karena Yesus katakan, menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, keadaan dunia akan seperti keadaan pada zaman Nuh. Apa itu? Orang makan, minum, bangun dan membangunkan, kawin dan mengawinkan. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Saudara-saudara, keadaan dunia kita sudah melebihi jauh dari keadaan zaman Nuh. Kejahatan dunia ini sudah jauh melebihi. Saudara-saudara, dalam soal kawin mengawinkan, waduh, ini tantangan besar bagi gereja Tuhan. Tantangan besar bagi gereja Tuhan. Di beberapa negara sudah dilegalkan, bahkan ada undang-undangnya yang mengesahkan perkawinan antar sesama jenis, saudara. Laki-laki dan laki-laki boleh kawin dan diberkati di dalam gereja. Perempuan dengan perempuan juga boleh. Bahkan yang lebih mengerikan, di Jerman sekarang sedang dipersiapkan undang-undang di mana
Bapak boleh kawin dengan anak perempuannya, anak kandungnya. Ibu dengan anak laki-lakinya, anak kandung. Kakak adik. Bukankah keadaan ini sangat mengerikan, saudara? Karena itu yang Yesus katakan, perhatikan. Keadaan zaman Nuh akan muncul kembali, akan terjadi kembali. Bahkan lebih daripada keadaan zaman Nuh. Tetapi bagi kita yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja untuk menjaga, mengawali kita, melindungi kita dari segala kejahatan seperti pada zaman Nuh. Karena itu kita harus memiliki pribadi-pribadi sama dengan seorang Nuh, saudara. Yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah terlalu jauh dalam hal dosa dan kejahatan. Tetapi seorang Nuh tetap sebagai seorang anak Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Nuh? Yang pertama, Nuh seorang yang benar di hadapan Tuhan. Seorang yang benar. Saudara, Roma pasal yang kelima ayat 9, kita semua sudah dibenarkan. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Sudah dibenarkan. Kita tidak bisa membenarkan diri. Karena Alkitab katakan semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan dari Allah. Tidak ada manusia yang benar dan bisa membenarkan diri. Tidak ada. Tetapi kita dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Katakan amin. Itu merupakan inisiatif dari Allah untuk membenarkan saudara dan saya. Sebab sampai kapanpun tidak ada seorang di dunia ini yang bisa menjadi benar sendiri. Bisa membenarkan diri. Tidak ada, saudara. Kecuali oleh Yesus Kristus. Kita dibenarkan. Itu tindakan Allah, itu inisiatif Allah. Karena itu disebut anugerah daripada Allah. Tetapi Allah juga mau menuntut kita supaya kita juga punya respon terhadap apa yang Yesus sudah lakukan. Apa itu? Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi ini respon kita ketika kita sudah dibenarkan oleh penebusan darah Yesus. Kita tidak langsung dibawa ke surga. Kita masih hidup di dunia. Kita masih hidup dalam tubuh ini. Tetapi adalah tujuan dari keselamatan itu untuk membawa kita sampai ke surga. Nah, dalam proses itulah, saudara, dikatakan kita menjadi benar apabila kita melakukan segenap firman Tuhan. Katakan amin. Dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Di satu pihak kita dibenarkan oleh darah Yesus. Sehingga di hadapan Allah Bapa di sorga, Dia tidak melihat dosa kita lagi. Mulai dari dosa keturunan dan sebagainya. Tetapi Dia melihat, Bapa di sorga melihat darah Yesus yang sudah ditumpahkan, yang menebus kita semua. Tetapi karena kita masih hidup di dunia ini, kita juga harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kapan? Ketika kita melakukan firman Tuhan.
saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, karena itu dikatakan Nuh seorang yang benar. Bahkan dalam surat Petrus dikatakan Nuh adalah seorang pemberita kebenaran. Ya. Dia bukan cuma melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia menjadi pemberita kebenaran. Ya. Dia memberitakan kebenaran. Dan apa yang diberitakan oleh Nuh, itu yang dilihat dari kehidupannya. Itu yang dia lakukan. Banyak orang bisa memberitakan, tetapi dia tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari saudara kita lihat selanjutnya. Yang kedua tentang Nuh, sehingga Allah turut bekerja bersama-sama dengan Nuh, tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Alkitab terjemahan lama katakan sempurna, komplit, ya, sempurna. Tubuh, jiwa dan roh daripada Nuh tidak bercela. Yang menarik dalam ayat 9 ini dikatakan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dari antara masyarakat manusia yang hidup pada zaman Nuh, yang ada di sekeliling Nuh, saudara, hidup dalam segala macam dosa dan kejahatan. Tapi Nuh berbeda dengan mereka. Karena apa? Dia tidak membuka celah sedikit pun untuk segala hal yang dapat menajiskan dirinya. Dia sempurna di hadapan Allah. Tubuh, jiwa, rohnya terpelihara sempurna dengan tidak membuka hati, tidak memberi celah apapun kepada segala bentuk keinginan daging dan duniawi. Karena itu Alkitab katakan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Ya, puji Tuhan. Kepada orang seperti itulah Allah turut bekerja. Yang ketiga tentang Nuh dikatakan dalam ayat 9, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Terjemahan lama katakan berjalan dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Ada hubungan yang intens saudara antara Nuh dengan Allah. Ada hubungan yang begitu akrab. Nuh lebih suka bergaul dengan Allah setiap hari daripada bergaul dengan orang-orang dunia yang membawa kepada kebinasaan. Dia hidup bergaul dengan Allah. Setiap hari Nuh memulaikan harinya dengan bergaul dengan Tuhan. Melalui apa? Doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah begitu bangun pagi buka mata yang dicari duluan HP? Jangan-jangan ada yang kirim berita sama saya. Saudara, begitu kita buka mata, puji Tuhan, mari kita mulai dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Baik secara pribadi maupun dalam seisi rumah tangga kita. Katakan amin. Bergaul dengan Allah. Baca firman Tuhan. Saudara, dengan membaca firman Tuhan, kita sedang bergaul dengan Tuhan. Karena apa? Kita sedang menikmati kata-kata dari Tuhan. Katakan amin. Kita sedang menikmati perkataan-perkataan dari Allah melalui firman Tuhan. Yang sekaligus akan menuntun dan mengarahkan kita untuk sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kita. Haleluya. Yang keempat daripada Nuh, saudara, dalam ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya.
ketaatan seorang Nuh. Ketaatan secara total. Walaupun apa yang dikatakan firman Tuhan jauh melebihi kemampuan seorang Nuh, tetap dia mentaati apa yang Tuhan suruh. Karena kemudian dalam ayat 10 dan seterusnya, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Tuhan bilang, Nuh, ini manusia di dunia ini sudah harus dibinasakan. Saya sudah kasih waktu mereka, tapi ternyata mereka tidak mau bertobat. Dan rohku tidak akan berbantah-bantah dengan manusia selama-lamanya. Manusia tinggal punya waktu 120 tahun. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau, bangunlah sebuah bahtera. Saya pikir-pikir, apa susahnya kalau Tuhan langsung bawa Nuh sekeluarga ke sorga? Tapi tidak seperti itu. Tapi Tuhan bilang kepada Nuh, bangunlah sebuah bahtera. Yang ukurannya, modelnya semua ditentukan oleh Tuhan. Panjang 300 hasta, kurang lebih 150 meter. Lebar 50 hasta, kurang lebih 25 meter. Tinggi 30 hasta. Dan segala model yang ditentukan oleh Allah. Saudara, itu bukan pekerjaan yang mudah. Sementara yang harus mengerjakan itu hanya 8 orang. Nuh suami istri dan 3 anaknya dengan istrinya masing-masing. Mampukah mereka? Secara manusia tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi kita membaca di sini, Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nuh tidak pernah ada rencana untuk tidak meneruskan pekerjaan itu. Karena berbagai alasan yang secara manusiawi masuk di akal. Tidak. Dengan segala ketulusan, ketaatan Nuh terima perintah Tuhan dan mulai melakukannya. Apakah Tuhan membiarkan Nuh kerja sendiri hanya dengan 8 orang? Tidak. Alkitab membuktikan Allah turut bekerja. Haleluya. Untuk hal-hal yang mustahil bagi manusia tidak mungkin, terlalu sukar adanya. Ini pekerjaan membutuhkan pengorbanan yang besar. Tetapi dengan segala ketaatan dan ketulusan hati, Nuh terima dan lakukan. Haleluya. Jangan begitu kita dengar firman Tuhan di mana kita harus berkorban, saudara, demi kelanjutan keselamatan kita. Yang ada ngomel duluan, bukan di sini, di Betun. Di Betun ada. Di sini tidak. Oh, di sini jemaat dengan senang hati menerima apapun. Ya, panitia ya. Nah, makanya semua pekerjaan pelayanan bisa berjalan dengan lancar, ya. Puji Tuhan. Karena semua mau menerima dengan tulus hati, dengan ketaatan melakukan apa saja yang kita bisa lakukan untuk pelayanan bagi Tuhan. Haleluya. Itu jemaat di mana kita pergi untuk adakan kegiatan ini. KK dan seminar 23 tahun mereka menggembalakan di tempat itu. Tidak sekalipun ada kegiatan seperti ini. Tidak usah kegiatan KK dan sebagainya. Perkunjungan saja tidak ada. Begitu ya. Tidak. Sehingga begitu kita kasih tahu di sanalah kita akan bikin kegiatan. Waduh. Itu hamba Tuhan suami istri tidak hentinya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Luar biasa. 2 hari sebelum ke sana dia telepon saya. Om, waduh,
Kami dengan jemaat dengan senang hati, sebab belum pernah ini terjadi. Jadi kami akan kasih 1 ekor babi. Ya. Untuk dibunuh. Dengan senang hati. Allah turut bekerja. Jangan yang kita pikirkan duluan. Aduh, anggarannya ambil dari mana? Dalam sejarah Gereja Kalvari sampai hari ini, dalam setiap kegiatan, ya, setiap jemaat berkorban dan selalu tidak pernah kurang. Walaupun ketika acara itu dimulai, sepertinya anggaran yang ditargetkan itu belum capai. Begitu selesai acara, anggarannya lebih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam setiap hati kita. Untuk menerima apapun yang diperintahkan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nuh. Ketika Tuhan perintahkan dia dan Tuhan kasih tahu ukurannya sekian, modelnya sekian, dibuat kamar-kamar untuk menampung binatang-binatang masing-masing 1 pasang. Dan makanan yang boleh kamu makan selama air bah. Nuh tidak mulai kalkulasi. Aduh, berapa sah ini? Nuh tidak bilang Tuhan lagi berfirman dan memberitahu itu model daripada bahtera. Nuh tidak Tuhan sabar dulu, sabar, jangan terlalu cepat. Ya. Ini anggarannya dari mana? Apa Tuhan sudah tahu? Saya 1 keluarga 8 jiwa, betul sudah ada apa-apa? Tidak. Jangan tanya itu sama Tuhan. Dia pemilik bumi ini. Yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Oh, terlalu kecil. Dan buktinya Nuh bisa menyelesaikan karena apa? Allah turut bekerja. Saudara-saudara, karena kalau Allah turut bekerja, akan menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak terjangkau dengan akal pikiran kita. Dan surat Roma pasal 8 ayat 28 katakan tadi, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Kalau Allah turut bekerja, selalu akan menghasilkan kebaikan. Kebaikan apa yang dialami Nuh ketika Allah turut bekerja dengan dia? Pasal 7 ayat 1. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ini kebaikan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan segala pengorbanan dari Nuh. Kebaikan yang dia peroleh kemudian, saudara. Apakah itu? Keselamatan. Oh, dia selamat dari pembinasaan air bah. Semua makhluk tenggelam, binasa adanya. Nuh 1 keluarga selamat dari air bah. Saudara, tidak ada kebaikan lebih dalam hidup ini kecuali karena keselamatan jiwa kita. Katakan amin. Jangan pernah berpikir kalau Allah turut bekerja, oh nanti saya punya ini, saya punya itu. Bukan. Yang kita pikirkan itu yang Yesus katakan akan ditambahkan kepadamu. Tetapi yang paling utama, kebaikan Allah yang tidak ternilai adalah keselamatan jiwa kita. Katakan amin. Allah turut bekerja. Percaya, Allah turut bekerja. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau
Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar